lakuin aja yang baik gitu buat orang-orang, karena kalau kita melakukan hal baik buat orang-orang lain, hal-hal baik itu juga akan datang buat diri kita sendiri, balik lagi dengan diri kita sendiri. Balik lagi dengan saya Dian Wisnu, The Love Psychologist. Gimana kabarnya lovers? Hari ini saya bersama Ainta akan bahas sesuatu yang penting dalam relationship tentunya. Yes. Kita hari ini ngomongin gratitude. Bener banget. Pasti lovers sudah pernah tahu dong yang namanya gratitude. Gratitude atau dalam bahasa Indonesianya adalah rasa bersyukur. Yes. So. Dan ternyata memang banyak sekali riset yang mengatakan bahwa gratitude adalah salah satu cara untuk mempertahankan sebuah hubungan dengan pasangan kamu lovers. Betul. Langsung aja ya, Tak ya? Langsung aja kali ya, biar nggak nunggu lama nih lovers kayaknya. Ya. Oke, Mbak, kita kan mau ngomongin gratitude nih. Gratitude tuh apa sih Mbak sebenarnya dari awalnya dulu nih kita? Nah, gratitude itu adalah perasaan yang kita ungkapkan kepada seseorang yang justru membuat pasangan itu merasa bahwa dirinya ternyata penting. Atau bisa dikatakan kalau dalam riset nih sebutin ya, namanya Emmons and Shelton tahun 2002 mengatakan bahwa gratitude adalah perasaan takjub, berterima kasih, dan apresiasi terhadap pasangan, apresiasi terhadap kehidupan, dan juga dapat mengekspresikan apresiasi tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. I see. Jadi gratitude tuh bisa ke orang lain, tapi bisa juga ke hal lain gitu ya, kayak higher being gitu ya. Iya, kayak misalnya kita berterima kasih kepada hari ini adalah hari Minggu ya. Ini hari ini adalah hari Minggu, kita bersyukur karena kita bertemu lagi dengan lovers, dan lovers juga bertemu lagi dengan kita. Jadi kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih. Oke, ngomongin tentang gratitude nih Mbak, ada nggak sih Mbak yang membedakan satu orang tuh lebih grateful gitu dibandingkan yang lain gitu kira-kira? Orang yang lebih grateful itu siapa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan dalam penelitian ada tergantung dari faktor-faktor. Pertama ada faktor kognitif ya lovers, lalu ada faktor yang menyebabkan apakah laki-laki dan perempuan itu mana yang lebih gratitude nih. Nah, kalau dalam faktor kognitif dikatakan bahwa biasanya orang itu bisa melakukan tindakan terima kasih ya, bersyukur dengan apa yang sudah dia dapatkan, apa yang dia berikan juga pada orang lain, itu karena dia berpikir bahwa ketika dia berterima kasih, maka orangnya juga pasti akan bisa berterima kasih kepada dia dan menghargai dirinya dan orang lain. Jadi faktor kognitifnya adalah sebetulnya untuk membuat dirinya juga merasa bahwa ini memang harus diungkapkan nih kata terima kasih ini gitu supaya bisa menghargai orang lain yang memberikan sesuatu ke kita, walaupun bentuknya juga nggak harus bentuk-bentuk yang materialistik gitu ya, tapi bisa juga dengan tindakan-tindakan yang dia berikan kepada kita. Yang selanjutnya adalah perbedaan nih, ternyata laki-laki dan perempuan itu berbeda loh lovers dalam mengungkapkan gratitude ya, rasa bersyukur itu gitu ya. Nah karena kenapa gitu ya kira-kira? Kalau misalnya perempuan gitu, perempuan itu kan memang lebih mengekspresikan emosi, ekspresif ya, ekspresif gitu ya. Nah laki-laki kan biasanya lebih berusaha untuk menyembunyikan emosi gitu. Nah kalau lovers ingat waktu kecil biasanya kalau perempuan dia nangis, dia sedih, dia sering diungkapkan. Tapi kalau laki-laki dia sedih, nangis, nanti biasanya dimarahin sama orang tuanya. Nanti kamu itu suatu hari akan jadi orang besar, jadi bos, jadi kepala dalam sebuah rumah tangga dan sebagainya gitu ya. Jadi udah didoktrin dari kecil sehingga membuat laki-laki harus lebih tegar. Maka agak lebih sulit bagi mereka atau dikatakan sebagai lebih challenging untuk mengungkapkan kata terima kasih dan rasa syukur terkait dengan kebiasaan mengungkapkan emosi itu sendiri. Tapi ini secara umumnya kan Mbak? Iya, secara berarti umum. Semua laki-laki atau semua perempuan kayak gitu? Enggak, jadi ada juga laki-laki yang bisa juga mengungkapkan kalimat-kalimat syukur, kata-kata berterima kasih gitu ya kepada siapapun orang-orang di sekitarnya, itu juga bisa gitu. Jadi tergantung juga pembiasaan dari kecil ya, dan kemudian dikuatkan juga dengan lingkungan sosial yang membentuk seseorang untuk terbiasa mengungkapkan kalimat-kalimat gratitude itu lovers. I see. Jadi tadi udah ada kognitif, terus tadi perbedaan antara wanita dan laki-laki. Iya. Ada lagi nggak tuh Mbak yang membedakan? Nah, yang berikutnya nih psikologi banget nih, kita bicara trait nih, Ainta. Ya, jadi ada sifat-sifat yang bisa menghalangi seseorang untuk mengungkapkan kalimat gratitude. Yaitu yang pertama adalah ketika seseorang itu merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling oke
Oke. Atau orang yang orang yang paling benar, orang yang paling oke, orang yang paling keren. Jadi bisa dikatakan sebagai orang yang punya traits narsistik. Oke, gue paling keren banget gitu. Iya, jadi kenapa gue harus berterima kasih gitu? Emang harusnya orang itu melakukan itu buat gue? Biarin aja orang yang berterima kasih sama gue, kan gue paling keren, gue paling oke, gue paling bisa. Nah itu, jadi merasa dirinya yang paling, jadi nggak perlu untuk mengungkapkan gratitude pada orang lain. I see. Atau orang-orang yang memang biasanya tertuju pada hal-hal yang sifatnya materialistik. Jadi dia fokusnya adalah kalau ngasihnya barang ya nggak apa-apa deh, gue akan ngomong terima kasih, thank you. Tapi kalau bentuknya nggak kelihatan, nggak ada harganya dalam bentuk uang misalnya, atau bentuknya nggak kurang berharga di mata dia, maka dia nggak akan mengungkapkan kata-kata berterima kasih thank atau you itu tadi. Kayak gitu. Nah, tadi Mbak Dian di awal juga udah sebut-sebut nih Mbak, kalau misalkan gratitude ini penting banget dan positif banget ya buat hidup kita. Emang pentingnya gratitude buat individu nih, sebelum kita ke pasangan ya Mbak ya, itu apa sih Mbak? Nah, kalau kita bicara gratitude, coba deh sekarang aku minta lovers gitu ya. Sambil nonton video ini, coba lovers mengucapkan terima kasih dengan orang yang ada di dekat lovers sekarang. Entahkah itu pasangan, itu orang tua, atau teman, tetangga mungkin, atau pembantu di rumah, dan sebagainya. Ketika mengucapkan terima kasih, sebetulnya kita berusaha untuk menunjukkan bahwa kita punya hal yang positif. Gitu, dan menghargai hal positif yang dilakukan oleh orang-orang itu. Jadi membuat kita sebetulnya lebih tenang sih, Ainta. Kita kan bilang terima kasih, berarti kita menerima bahwa ada orang yang memberikan sesuatu buat kita. Terus kita merasa bersyukur, kita tenang, terus emosinya juga jadi lebih stabil. Gitu. Kalau berterima kasih jadi lebih tenang, terus emosinya jadi stabil gitu ya. Dan nggak berusaha menuntut juga hal-hal yang belum diberikan oleh orang-orang sekitar kita. Tapi kita berterima kasih dengan yang sudah ada gitu. Ya. Dan itu bikin kita jadi tidurnya nyenyak, karena bisa menerima keadaan kan, nggak berusaha menuntut juga. Gitu. Bobonya tenang. Jadi efeknya bisa sampai fisik juga ya Mbak? Iya. Nggak hanya psychological gitu? Nggak, sampai fisik juga pasti. Gitu. Bayangin aja kalau misalnya kita mengucapkan terima kasih 1 hari 3 kali, sama kita bayangkan atau kita bandingkan diri kita nggak mengucapkan terima kasih selama seminggu deh sama orang-orang sekitar kita, itu rasanya beda banget gitu. Ya saya sendiri ngerasain itu, jadi benar-benar terima kasih sama siapapun yang ada di sekitar kita, yang membuat kita sampai sekarang ada di sini juga gitu loh first. Jadi saying thank you itu memang simple, tapi sebetulnya membiasakan mengungkapkan itu yang harus dibiasain, dilatih gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya emang simple banget ya Mbak, sebenarnya cuma thank you gitu. Iya, thank you gitu. Oke. Dan masih sincere ya. Wah, bener sih. Yang nggak sincere emang gimana tuh Mbak? Iya, kalau thank you tapi kayak yaudah thank you ya, gitu kan mukanya kayak sebel gitu ya, loversnya nggak suka gitu kan. Kalau thank you yang benar-benar yang makasih ya gitu kan, dengan senyum, dengan tatapan wajah yang langsung ngelihat ke orangnya juga gitu. Oke, menarik. Nah, kalau tadi kan untuk individu nih Mbak, importance-nya, pentingnya gitu. Kalau misalkan untuk hubungan romantis, kenapa gratitude ini penting? Nah, gratitude ini penting karena sebetulnya pada dasarnya kalau dalam penelitian-penelitian terkait gratitude dengan relationship itu justru meningkatkan hubungan. Kenapa? Karena si pasangan jadi merasa bahwa dirinya dibutuhkan. Kan tadi dia bilang terima kasih, emang gue ngapain ya? Oh, as simple as that, kayak misalnya ngirimin makanan atau nelfon atau nanya how are you, terus kamu bilang thank you ya udah nanyain aku. Kamu nggak tahu deh kalau misalnya kamu nggak nelfon, nggak nanyain aku, mungkin nggak ada lagi orang yang nanyain keadaan aku hari ini. Jadi as simple as that, dan jadi makin romantis kan. Jadi tergantung kita gimana ngungkapinnya juga, terus berterima kasih dengan apa yang dia ungkapkan, sehingga membuat dia juga mau melakukan itu lagi. Jadi rewarding gitu. Jadi ya kan dia kayak ih aku terima kasihin lagi deh gitu. Iya, aku mau ngelakuin lagi deh, aku mau ngelakuin lagi gitu. Jadi kalau dalam psikologi kita bilangnya kayak shaping behavior gitu kan. Jadi nagih gitu ya. Ya, kita bentuk perilaku supaya orang itu mau berterima kasih juga sama kita. Caranya kita berikan contoh dulu, terus membuat orang itu juga berterima kasih sama kita. Jadi menguatkan hubungan. Jadi makin deket gitu bondingnya gitu. Oke. Jadi nggak hanya untuk orang yang dibilang thank you, tapi untuk orang yang bilang thank you juga positif ya Mbak ya? Iya, kita jadi positif, dianya juga lebih positif. Dua belah pihak gitu lah, keren banget sih, this gratitude.
Oke. Kalau gitu, karena kita udah tahu nih, kita udah belajar penting nih ya, lovers ya, kalau gratitude itu di hidup kita. Caranya gimana Mbak kita untuk bisa lebih grateful in our life? Seringkali kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya banyak orang yang mencoba melakukan gratitude dengan bersyukur gitu ya, bersyukur kepada Tuhan gitu kan ya. Nah, tapi bisa juga cara-cara dengan kamu menuliskan di sebuah agenda gitu ya. Kebetulan agendanya nggak aku bawa sih, ada di kamar. Jadi di agenda itu saya punya agenda gratitude. Setiap hari saya tulis. Kadang-kadang satu kalimat, isinya macam-macam. Bisa juga isinya banyak dalam satu halaman itu ya. Kita tulis aja gitu apa yang sudah kita dapatkan hari ini dari segalanya yang ada di sekitar kita. Bisa dari orang lain, bisa dari alam juga yang memberikan kita sampai kita ada di sini, udara, mungkin air. Jadi kita tuliskan, dan tuliskan itu dengan kondisi benar-benar kita mengungkapkan gitu. Ya, jadi terima kasih yang sincere. Aku udah pernah lihat nih lovers bukunya Mbak Dian, tebel guys, kayak banyak banget gitu tulisannya. Iya, terus diwarna-warniin gitu. Iya. Supaya kita juga berterima kasihnya betul-betul. Karena kadang-kadang kita nggak bisa mengungkapkan langsung kan. Ya, tapi kita tulis di kertas gitu. Kadang-kadang aku suka tempel juga ya di kamar gitu, supaya kita lihat, oh ya hari ini aku udah melakukan banyak hal, aku berterima kasih bisa melakukan banyak hal ini. Nggak semua orang bisa beruntung, kayak lovers juga kan bisa berterima kasih. Cobain deh, ada orang sebelah kamu mungkin, atau di belakang kamu, atau teman kamu di WhatsApp, di Line, bilang terima kasih udah berteman sama kamu, atau apapun itu. Kalau orang bilang, ih ya ampun kayaknya ini banget deh, too romantic, atau mungkin norak banget sih, kayak ih aneh banget, tapi enggak sih sebetulnya. Karena berterima kasih itu bisa meningkatkan kamu untuk kemudian menghargai diri kamu dan orang-orang yang sekitar kamu. Itu lovers. Nah, terus kalau misalkan untuk ke pacar nih Mbak, ke pasangan, jadi itu juga bilang thank you aja, cukup gak Mbak kira-kira? Thank you-nya mesti jelas juga ya. Jangan thank you, tapi thank you karena... Thank you-nya buat apa gitu misalnya? Thank you ya hari ini. Gitu ya? Ya, kayak misalnya Inta biasanya gimana thank you-nya sama pacar? Thank you ya udah nganterin pulang gitu sih. Iya. Kayak gitu bener. Iya kan? Maksudnya memang nganterin pulang tuh memang kalau pacar ya memang sebetulnya itu kan kayak ya dikatakan tanda kutip wajib, atau harusnya memang kalau perempuan dianterin sama yang cowoknya gitu kan ya. Tapi sekarang kan udah modern, bisa aja cowoknya dianterin sama ceweknya. Tapi ya mengatakan terima kasih, sekedar mengucapkan terima kasih itu bisa juga membuat dia jadi makin ingin melakukan sesuatu lagi buat kamu. Jadi meningkatkan prosocial behavior, kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu lagi untuk orang lain. Gitu. Ya. Oke. Pokoknya lovers nih, jangan lupa mengungkapkan kata terima kasih buat pasangan, itu meningkatkan romantisme juga, meningkatkan hubungan kamu pastinya, membuat dia berharga juga. Tapi kayak ada quote ya tadi ya? Yes, ada quotes nih Mbak. Oke. Berarti Inta aja. Aku baca ya. Oke. Yang pertama nih lovers, don't take people for granted. No matter how much they love you, people get tired eventually. Gitu. Gimana nih Mbak jadinya maksudnya? Ya pokoknya kita berterima kasih dengan orang-orang yang melakukan sesuatu buat kita, dan kita nggak mau berteman sama orang yang hanya memberikan sesuatu pada kita. Tapi betul-betul ya kalau berteman, kalau bersama dengan orang lain ya kita lakuin aja yang baik gitu buat orang-orang. Karena kalau kita melakukan hal-hal baik buat orang-orang lain, hal-hal baik itu juga akan datang buat diri kita sendiri, balik lagi dengan diri kita sendiri. Gitu. Oke, terakhir quotes-nya. Appreciate what you have before it turns into what you had. Wah. Nah itu. Wah. Gitu. Itu penting banget ya. Agak menusuk. Ini kayak kameramen langsung pada ngeliatin gitu ya. Jadi kamu harus bisa mengapresiasi, berterima kasih dengan apa yang kamu miliki saat ini, sehingga nggak ngelihat segalanya sekitar kita tuh kurang aja, enggak gitu. Karena itu harusnya bisa mencoba untuk bersyukur. Memang sih di masa-masa kayak gini susah ya, tapi kalau kalian mencoba hal sesimpel mungkin, oh ya aku bisa makan, aku bisa minum hari ini, aku bisa pesan kopi hari ini, aku bisa online learning, aku bisa apapun lah itu, aku masih punya pacar, atau aku nggak punya pacar tapi aku punya banyak temen, itu nggak apa-apa gitu. Jadi bersyukur dengan apa yang kamu miliki, maka itu akan membuat kamu juga menjadi merasa diri kamu sangat beruntung berada di dunia ini, lovers. Oke. Itu aja sih lovers buat hari ini. Mungkin sebelum menutup sesi gratitude, aku mungkin mau ngomong I'm so grateful buat Mbak Dian, buat all lovers dan semua kru untuk menutup sesi ini. Thank you banget. Inta. Thank you Mbak Dian. Oke, itu aja guys. Kalau lovers ya. Mau komen atau subscribe atau mau kirim pertanyaan gitu ya Mbak, kemana tuh Mbak? Kirim pertanyaan bisa di kontak.thelovesy@gmail.com, atau bisa juga komen di bawah ini
ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan ring the bell. Gitu aja lovers ya. Don't forget to always love yourself. Dadah!